Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan masuk materi sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel adalah suatu sistem pertidaksamaan yang terdiri dari pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat yang memiliki dua variabel yang sama. Secara umum, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pertidaksamaan linearnya, yaitu Y. Ini tanda bintang ini nantinya bisa berupa tanda pertidaksamaan bisa lebih dari, bisa kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan AX plus B. Nah, untuk yang kedua, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Y sama dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan Rx kuadrat plus Sx plus T. Nah, dengan RSTAB itu anggota bilangan real dan R tidak sama dengan 0. Nah, sebelum kita belajar bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel, coba kita belajar untuk menganalisis mana sih dari beberapa soal ini yang merupakan sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Nah, silakan nanti jelaskan alasannya seperti apa. Yang pertama, Y lebih dari sama dengan X kuadrat dan Y kurang dari X plus 2. Nah, kira-kira apakah ini sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel? Ini yang pertama, dia pertidaksamaan kuadrat, yang kedua dia pertidaksamaan linier. Berarti benar ya kalau ini memang sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Untuk yang nomor 2, ini, yang pertama, Y lebih dari sama dengan X min 7, merupakan pertidaksamaan linier. Kemudian yang kedua, Y kurang dari X plus 2, dia juga pertidaksamaan linier. Jadi untuk nomor 2 ini merupakan sistem pertidaksamaan linier-linier, bukan linier kuadrat. Kemudian untuk yang nomor 3, Y lebih dari sama dengan X kuadrat, merupakan pertidaksamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, Y kurang dari X kuadrat min 2X min 4, merupakan pertidaksamaan kuadrat juga. Jadi untuk nomor 3, ini merupakan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nanti akan kita pelajari setelah yang materi pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, sekarang ayo kita mencoba untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat berikut, yaitu sistem pertidaksamaannya terdiri dari pertidaksamaan kuadrat Y lebih dari sama dengan X kuadrat dan Y kurang dari 2X plus 6. Nah, langkah pertamanya, yang pertama kita akan menggambar dahulu untuk yang Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Kalian tentukan persamaan yang bersesuaian dengan pertidaksamaan tersebut, yaitu yang bersesuaian adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian kalian tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X syaratnya yaitu ketika Y-nya 0, kita substitusikan 0 sama dengan X kuadrat, berarti X-nya 0. Kemudian titik potong sumbu Y syaratnya yaitu ketika X-nya 0. Y sama dengan 0 kuadrat, maka Y-nya ternyata juga 0. Nah, jadi nanti grafiknya ini melalui titik 0,0. Nah, ternyata kalau hanya ada satu titik saja yang diketahui, kita susah untuk menggambarkan parabolanya. Maka kita membutuhkan titik-titik bantu yang lain. Nah, kita buat titik bantu yang lainnya. Tadi ketika X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, sekarang ketika X-nya negatif 1, maka Y sama dengan negatif 1 kuadrat berarti 1. Kemudian ketika X-nya negatif 2, maka Y-nya
negatif 2 kuadrat 4, ketika X-nya negatif 3, maka Y-nya negatif 3 kuadrat nilainya 9. Kemudian ketika X-nya 1, Y-nya bernilai 1. Ketika X-nya 2, Y-nya bernilai 4. Dan ketika X-nya 3, Y-nya bernilai 9 dan seterusnya. Nah, dari titik-titik bantu ini, kita sudah bisa menggambar grafik fungsi kuadratnya. Ini sumbu X, dan ini sumbu Y-nya. Di sini ada titik 0,0. Nah, misalnya 9 di sini ya. Nah, yang pertama, titik pertama, yaitu negatif 3. Ini negatif 3,9. Berada di sini. Ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, berarti berada di sini. Kemudian negatif 2,4. Berada di sini. Kemudian negatif 1,1. Kurang lebih berada di sini. Kemudian 0,0. Kemudian 1,1. Nanti kalian bisa menggunakan penggaris agar lebih rapi ya. Kemudian 2,4. Dan 3,9. Nah, kira-kira aja di sini. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, kira-kira parabolanya seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan daerah mana yang memenuhi dari pertidaksamaan yang tadi, dari pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat, kita akan uji titik. Kita ambil satu titik bebas, mau titik di dalam kurva ataupun di luar kurva atau di luar parabola. Misalnya saya mengambil titik, misalnya ini yang saya ambil, misalnya ini, negatif 2,0. Nah, titik ini berada di luar parabola. Nah, kita masukkan ke Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Min 2,0 Y-nya yang 0 lebih dari sama dengan X-nya negatif 2 kuadrat, yaitu 4. Apakah 0 lebih besar sama dengan 4? Jawabannya adalah salah. Nah, maka
daerah yang di luar parabola ternyata dia bernilai salah, tidak memenuhi pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Jadi yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di dalam parabola. Yang ini daerahnya. Kita lanjutkan untuk menggambar pertidaksamaan yang kedua, yaitu yang pertidaksamaan linear Y kurang dari 2X plus 6. Nah, kita tentukan dahulu persamaan yang bersesuaian dengan pertidaksamaan tersebut. Persamaan yang bersesuaian yaitu Y sama dengan 2X plus 6. Nah, kita tentukan titik potong sumbu X-nya, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 2X plus 6. 0 sama dengan 2X plus 6. Jadi, negatif 6 itu sama dengan 2X, sehingga X-nya bernilai negatif 3. Jadi, titik potong sumbu X-nya itu berada di koordinat negatif 3, 0. Nah, kemudian titik potong sumbu Y dengan syarat yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 2X plus 6. Kita substitusikan X sama dengan 0. 2 kali 0 plus 6. Berarti nilai Y-nya sama dengan 6. Sehingga didapatkan titik potong sumbu Y itu berada di koordinat 0,6. Nah, kita bisa menggambarkannya sekarang. Ini ilustrasi saja. Sebentar. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, yang pertama titiknya adalah negatif 3,0. Di sini misalnya negatif 3. Berarti negatif 3,0 berada di sini. Kemudian 0,6. Misalnya berada di sini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan suatu garis lurus. Nah, kira-kira garisnya seperti itu. Tapi ingat, karena di pertidaksamaan ini ternyata tandanya hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Jadi harusnya yang garis ini tidak kita gambar penuh, tidak kita gambar solid, tetapi kita gambar dengan putus-putus ya. Nah, kita gambar putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan daerah yang memenuhinya, daerah penyelesaian yang memenuhi. Apakah di bawah garis, yang di sini, atau yang di atas garis. Nah, langkahnya sama seperti yang ketika pertidaksamaan kuadrat tadi, kita akan lakukan uji titik. Misalnya, kita memilih titik, ini kita uji titik. Misalnya kita memilih titik yang di sini, yaitu 0,0. Nah, kita masukkan ke pertidaksamaannya, yaitu Y kurang dari 2X plus 6. Ini Y-nya 0, X-nya 0, berarti 0 kurang dari 2 kali 0 plus 6. 0 kurang dari 2 kali 0, 0 ditambah 6, 6. 0 kurang dari 6. Apakah benar? Ya, dia benar. Atau memenuhi. Jadi daerah yang memenuhi adalah daerah yang memuat titik 0,0, yaitu yang di bawah garis. Nah, ini saya arsir. .
Nah, lantas sebetulnya manakah yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat? Y lebih dari sama dengan X kuadrat dan Y kurang dari 2X plus 6. Nah, kita harus menentukan titik potong kedua kurva terlebih dahulu. Maksud saya antara kurva dan garis tadi. Dengan cara kalian bisa menggunakan cara substitusi atau bisa juga menggunakan cara yang Y1 sama dengan Y2, yaitu X kuadrat sama dengan 2X plus 6. Nah, ini artinya kita jadikan satu ruas menjadi X kuadrat min 2X min 6 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X ini harus kita faktorkan, tetapi kalau kalian merasa susah untuk memfaktorkan secara langsung, kalian bisa menggunakan rumus ABC, yaitu X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita substitusikan nilainya. Min B berarti B-nya kan negatif 2. Kalau min B berarti 2 plus minus akar B kuadrat berarti min 2 kuadrat 4 min 4 kali A, A-nya 1 kali C, C-nya negatif 6 per 2A. 2 kali 1, 2. Berarti X12-nya itu adalah 2 plus minus akar 4 min 24. Ini berarti 4 plus 24, 28 per 2. Nah, ini sama dengan akar 28 itu kalian bisa gunakan kalkulator untuk menghitungnya, itu sekitar 5,3 per 2. Nah, berarti untuk X1-nya yaitu 2 plus 5,3 per 2. Hasilnya itu sekitar 7,3 per 2 ya. 7,3 dibagi 2 itu hasilnya sekitar 3,65. Nah, sedangkan untuk X2-nya yaitu 2 min 5,3 per 2. Hasilnya itu sekitar 2 dikurangi 5,3 dibagi 2 hasilnya sekitar negatif 1,65. Nah, untuk mencari Y-nya, nanti kalian silahkan substitusikan ke salah satu persamaannya, boleh ke yang Y sama dengan X kuadrat atau Y sama dengan 2X plus 6. Itu bebas. Misalnya kita substitusikan ke yang Y sama dengan X kuadrat, ya, itu hasilnya menjadi 3,65 dikuadratkan, itu hasilnya sekitar 13,3. Nah, sedangkan untuk yang Y2-nya itu negatif 1,65 ketika dikuadratkan, itu hasilnya sekitar 2 negatif sekitar negatif 1,65 dikuadratkan hasilnya yaitu sekitar 2,7. Nah, setelah ini baru kita akan menggambarkannya di bidang kartesius. Jadi yang grafik yang tadi sudah kalian gambar, yang sudah kita coba, yang fungsi linear dan fungsi kuadrat itu kita gabung ke dalam satu bidang kartesius. Misalnya seperti ini. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, yang pertama tadi
yang grafik fungsi kuadrat yang berupa parabola ya. Misalnya seperti ini. Nah, tadi untuk yang grafik fungsi kuadrat ini daerah yang memenuhi tadi adalah yang di dalam kurva ya, yang di dalam kurva ini. Nah, kemudian sedangkan untuk yang fungsi linearnya di sini tadi titik 0,0-nya ya. Misalnya garisnya seperti ini. Nah, untuk yang grafiknya tadi yang memenuhi adalah yang di bawah garis. Ingat, yang kurva yang di dalam kurva, yang garis yang di bawah garis. Jadi, irisannya yang memenuhi keduanya itu daerah yang mana? Jelas daerah yang ini. Yang ini. Nah, titik potongnya yang ini itu adalah yang ini loh, yang min 1,6 di sini ya. Ini titik potongnya. Ini dan ini. Yang ini adalah yang X2, Y2. Yang ini yang X1, Y1. Nah, kira-kira pembahasan untuk penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat adalah seperti ini.